Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sambungan ya, ini bagian kedua konsep rezeki. Tadi kan jadi bingung nih, terus kalau yang taat nih, kalau kita mau menjadi seorang muslim yang taat nih, terus hubungannya dengan rezeki di mana? Gitu ya, hubungan dengan dunia itu di mana kalau kemudian kita mau taat sama Allah nih, sebagai bagian dari bahwa kita ini menggugurkan kewajiban kita, memang kita diperintah Allah untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, saya ambil cuplikan 3 poin panduan dari seorang ulama salaf ya, dari seorang ulama salaf yang bernama Sufyan bin Uyainah. Nah, Sufyan bin Uyainah ini mengatakan begini. Pertama, ya, barang siapa yang memperbaiki amalan batinnya, Allah pun akan memperbaiki amalan lahirnya. Masya Allah. Ini semua kalau kita tadaburi sebenarnya itu ada perintahnya di Quran, di hadis Nabi dan seterusnya. Tapi ini sudah dalam bentuk kesimpulan yang memudahkan kita. Barang siapa yang memperbaiki amalan batinnya, maka Allah pun akan memperbaiki amalan lahirnya. Yang kedua, barang siapa yang memperbaiki hubungan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan sesama manusia. Masya Allah. Yang ketiga, barang siapa yang beramal demi tujuan akhirat, maka Allah akan mencukupkan urusan dunianya. Nah, ini semua nggak keluar dari koridor dalil dari Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ketika kita memperbaiki bicara saja, bagian dari proses perbaikan kita sebagai hamba Allah, menjaga mulut nih kalimat-kalimat yang keluar. Allah bilang apa? Allah bilang yuslih lakum a'malakum. Jadi Allah akan perbaiki a'malakum, akan perbaiki amal-amal kita. Jadi yuslih lakum amal. Jadi diperbaiki amal-amal kita. Lalu kemudian Nabi SAW itu juga menyampaikan pesannya kuat banget. Apa kata Nabi? Ketika kemudian kita niatnya karena Allah dan Rasulnya, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasul, fahijratuhu ilallah wa rasul. Tapi siapa yang kemudian hijrahnya bukan karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapat tuh apa yang dia mau hijrahi, mau kaya raya misalkan gitu ya, mau dapat perempuan, dapat laki-laki yang dia cintai, dia dapat itu semua, dikasih. Mau dapat dunia, dikasih itu sama Allah. Tapi hanya itu yang akan Allah kasih. Nah, ketika kita ingin baik, memperbaiki amal-amal kita karena Allah dan Rasulnya, maka kata Allah dan Rasulnya lewat lisan Rasul yang mulia, dan ini disampaikan oleh para ulama, jumhur ulama, dia akan dapat Allah dan Rasulnya, ridho Allah dan Rasulnya, dan dunia beserta semua hal yang kemudian menjadi kebaikan yang akan Allah sertakan buat si hamba. Cocok banget kan dengan apa yang disampaikan oleh Sufyan bin Uyainah ini. Siapa yang beramal dengan tujuan akhirat, maka Allah akan mencukupkan urusan dunianya. Dan seterusnya. Ini 3 poin ini coba kita perhatikan. Nah, disitulah kemudian letaknya, bahwa rezeki dengan cara bertakwa min haitsu la yahtasib itu juga memang menjadi benar. Bisa menjadi salah satu dari sekian jalan untuk mendapatkan rezeki dalam bentuk apapun yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah dengan kita menjadi taat kepada Allah, memperbaiki urusan kita sebagai hamba dengan Rabb kita, maka Masya Allah, Allah perbaiki urusan satu demi satu, mau dengan sesama manusia, kebiasaan kita, bisnis kita, cara berpikir kita, kemudian mental kita dan seterusnya, sehingga perbaikan itu insya Allah, Allah yang jamin, Rasulullah yang jamin, akan jadi baiklah urusan-urusan kita lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.